Lanjutkan lagi jam yang ada di rumah, ada tayangan lagi nih. Belak-belakan nih, buka fakta rumah tangganya. Kita lihat tayangannya, silahkan. 25 tahun Inul Daratista berhasil tutup aib rumah tangganya, kini belak-belakan ungkap fakta ini. Inul Daratista tepatnya hari ini mengenang usia pernikahannya dengan Adam Suseno yang dibangun sejak 1995 silam. Pernah diterpa isu perselingkuhan beberapa tahun lalu karena muncul seorang wanita yang mengaku selingkuhan Adam Suseno. Inul Daratista pun memilih untuk percaya kepada sang suami. Langkah itu pun berhasil membuat rumah tangganya awet hingga sekarang ini. Di usia pernikahan yang menginjak seperempat abad ini, Inul Daratista tak menampik jika banyak aib dalam rumah tangganya. Beruntungnya ia memiliki pasangan yakni Adam Suseno yang sama-sama mau saling menutupi aib tersebut. Hal itu dicurahkan Inul Daratista melalui postingan terbaru di akun Instagram pribadinya. Inul Daratista mengungkap fakta perihal makna dari pernikahan yang dijalani selama ini. Ia rupanya memegang prinsip kuat untuk tidak menyulitkan satu sama lain dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Selain itu, yang menjadi pengingat Inul Daratista, yakni janji yang sudah diucapkan saat pernikahan terjadi, dan itu yang tetap harus dipegang teguh dalam berumah tangga. Selain itu, Inul juga tidak memungkiri jika tidak ada yang sempurna kecuali Yang Maha Pencipta. Ini juga menjadi landasan bagi Inul Daratista dan suami untuk saling menutupi aib pasangan. Masya Allah. Ustadz Syam, kalau Inul Daratista kan banyak yang menyukai ya karena dia sosoknya mungkin dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Betul. Ustadz, bagaimana jika pasangannya atau orang tua menanyakan aib masa lalu kita nih Ustadz Syam nih. Boleh kita kasih tahu apa enggak? Takutnya kalau nggak ngasih tahu nanti jadi suuzon gitu Ustadz Syam. Baiknya seperti apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Uthman, Ustaz Zanada, Mas Betul, Soni, Ustaz Syam. serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah memaafkan segala dosa kecuali dosa yang ditampakkan atau istilahnya al-mujahir, orang yang menjaharkan, menyiarkan kembali dengan rasa bangga, membuka aibnya sendiri dengan mengatakan, "Wah, lu mah anak baru sekarang." Oh, ada sekarang tuh banyak konten-konten. Wah, anak sekarang kalau lagi mabuk gini ya, ini ya rese ya. Kalau kita dulu mabuk biasa aja, kita mah senior udah biasa aja. Wah, subhanallah. Dia mengungkapkan bahwa dia senior dalam permabukan. Ya, jadi dia bangga dengan permabukannya. Wah, anak sekarang kalau lagi mabuk gini ya, gini. Subhanallah. Maka ini adalah sesuatu dengan berniat membangga-banggakan dengan keadaannya. Lalu dikatakan lagi, wah lu ngeghosting orang gini-gini. Kalau dulu mah bapak begini. Wah, bapak sendiri menceritakan kepada anaknya bagaimana kenakalannya dahulu. Padahal Allah sudah menutup aibnya. Maka dari itu ini yang tidak termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubatan nasuha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau membuka aib sendiri dalam maksud tertentu, ada kepentingan tertentu? Contoh misalnya, nggak mungkin orang nggak membuka aib ketika ditanya sama dokter. Ketika ditanya sama dokter keluhannya apa? Aduh malu dok, janganlah. Udah ditutupi sama Allah, gak ada yang tahu. Gimana caranya orang mau mengobati? Yang kedua, ketika berada di pengadilan, dimintai kesaksiannya sama hakim atau jaksa misalnya, atau pengacara. Apakah suamimu pernah memukulmu? Aduh gimana ya mau ngomong tapi ini aib keluarga. Lah orang lagi sidang subhanallah. Maka dibutuhkan kejujurannya untuk membuka yang namanya fakta yang ada. Maka ini adalah sesuatu yang memang disyariatkan untuk dibongkar. Karena ada saatnya kepada seorang profesional. Yang ketiga misalnya kepada ahli. Ahli misalnya psikolog gitu ya ditanya. Apakah Anda mengalami ini? Apakah Anda mengalami? Saya sebenarnya malu menceritakannya. Gak bisa karena mau disembuhkan. Maka dalam hal seperti ini diperbolehkan. Bukan berarti membuka aib itu adalah halal. Tidak. Tapi diperbolehkan dalam maksud tertentu. Kemudian sebenarnya membuka aib itu atau gibah itu ada memang positifnya gitu ya, tapi jangan kita yang melakukan. Ya. Jadi gibah itu sebenarnya sanksi sosial bagi yang melakukannya. Gibah itu adalah sanksi sosial untuk yang melakukannya. Contoh nih, Nabi SAW pernah nggak Nabi tuh nggak mau sholatin jenazah? Pernah. Pernah Nabi nggak mau sholatin jenazah. Kenapa? Supaya menjadi pengadilan sosial atau sanksi sosial bagi orang-orang yang melihatnya.
Misal, oh iya ya Allah kalau saya meninggal Nabi nggak mau sholatin saya nih. Saya nggak mau seperti dia deh gitu. Tapi Nabi nggak melarang yang lain untuk sholatin. Jadi memang kita membutuhkan orang-orang yang bergibah. Membutuhkan tapi jangan kita yang bergibah. Ya. Biarin aja kalau misalnya ada yang menggibahi. Tapi kalau Anda seorang ustadz, seorang alim misalnya, jangan Anda yang menggibahinya. Biarkan saja ibu-ibu tongkrongan yang menggibahinya supaya apa? Supaya dia juga sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah. Coba bayangin kalau nggak ada yang gibahin dia. Tengah malam digonceng gonta-ganti subhanallah. Allah. Nggak ada yang gibahin dia pulang mabuk tengah malam gitu ya, rese di tengah jalan. Tapi nggak ada yang gibahin, dibiarin aja. Oh mau diomongin jangan gibah, jangan gibah. Akhirnya dia merasa nggak tabuh gitu seperti itu. Biasa aja, nggak ada sanksi sosial baginya. Merasa benar Maka aja. kadang-kala perlu untuk yang namanya dibuka aibnya. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran untuk orang lain. Namun tetap haram hukumnya. Kemudian yang namanya kalau membukanya kepada orang tua. Kalau orang tua bertanya maka jawab dengan sejujur-jujurnya tanpa menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi. Lihat juga tujuannya. Kalau pasangan bertanya maka sebelumnya berikan pemahaman bahwa sayang saya memang dulu pendosa tapi saya insya Allah bertaubat. Allah sudah menutupi aib saya, janganlah engkau membukanya kembali. Tapi kalau memang dipaksa dan menjadi mudarat kalau tidak dibuka, maka silahkan dibuka dengan sejujur-jujurnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Siap, untuk tanpa penjelasannya. rasa bangga. Tanpa rasa bangga. Sudah dijelaskan sama Ustadz Syam dengan sejelas-jelasnya dan semoga jamaah yang ada di rumah juga jelas untuk jawaban yang sudah didapatnya ya. Clear semuanya, Masya Allah. Lanjut.